Ngomong. Enggak, Pak. Kayak sosok kamu yang kayak punya masa lalu menyedihkan, nggak bisa dikatain sih, cuman nangis nangis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kali ini kita sudah berada di Kalibagor, dan Kalibagor ini adalah tempat yang terkenal sangat angker ya. Di tempat ini banyak sekali kejadian-kejadian yang janggal, kayak misalkan di tempat ini tuh banyak sosok perempuan ya. Jadi sosok perempuan ini adalah sosok yang sering mengganggu di tempat ini. Jadi dia itu biasanya itu di pucuk bangunan ya, itu biasanya duduk gitu. Juga bukan hanya sekedar sosok perempuan aja ya, jadi di tempat ini juga banyak kayak misalkan kayak pocong juga kadang bermunculan di tempat ini. Juga ada suara kayak perempuan, terus misalkan ada anak kecil, suara anak kecil kayak ngobrol-ngobrol seperti itu. Iya. Juga kita di sini nggak sendirian, kita juga kedatangan temen di sini. Bisa diperkenalkan, Mbak? Ya, perkenalkan, nama saya Nanda Diatama, dan saya mengucapkan terima kasih karena sudah bisa datang, ya bisa ikut pada acara malam hari ini di channel Wisnu Wahyu. Kalau Mbak Nanda tadi ya namanya ya. Ya. Kalau Mbak Nanda sendiri mungkin pas pertama kali merasakan apa itu pas datang ke sini? Udah ngerasain sih, pas di sana ngerasain udah dingin. Iya. Di bagian mana dia? Di bagian Tangan. Oh ya, kalau Mbak Nanda sendiri juga katanya itu pendaki juga ya Mbak Nanda ya? Iya, betul. Oke, mungkin dari sekian banyak pendaki itu banyak kisah-kisah mistis ya Mas Restu ya. Juga kalau Mbak Nanda sendiri pernah nggak mengalami sesuatu kejadian aneh atau mungkin janggal pas mendaki gitu? Pernah di pengalaman. Jangan sebut gunung lah ya. Oke. Pernah pas dulu masih SMK sama teman itu di gunung sana, ya kayak lihat kuntilanak terus Duduk kuntilanak apa? lagi di pohon. Di pohon. Ya, Warnanya merah. warna merah, terus kukunya panjang. Satu. Terus yang kedua sampai diikutin sampai rumah. Beberapa hari sih. Terus dihilangin. Itu baik karena kesalahan teman sih sebenarnya. Mungkin berbuat nggak baik ya, Iya. tempat itu. Mungkin kita kan kalau kemana-mana juga Harus sopan santun. Juga di sini saya pas pertama kali kesini gitu Mas Restu, saya memang merasakan kita kan udah masuk ke bangunan di belakang ini ya. Udah survei lah. Iya, itu paling kalau tempat ini itu kayak sebelah sana tuh. Saya agak merasakan tadi pas masuk kayak agak berat gitu. Di sebelah kanan apa kiri? Sebelah sini nih, kayak di Punggung gitu. Iya. Itu apakah memang ada sosok yang mendekat atau gimana Mas? Itu biasanya sosok seperti itu yang sering berdiri di samping sana. Itu megang badannya Mas. Megang di sini. Berarti itu memang sosok Yang sering mengganggu, Sering yang mengganggu. bermunculan di sebelah sini. Juga pindah-pindah nggak nentu di sini ataupun di sana. saya penasaran banget Mas Restu, kita ke sana aja boleh? Oke. Soalnya saya merasakan memang ada energi yang lain gitu. Ini kalau di sebelah sini ya, ini sama atap itu ada kayak sosok di rumah. Di sebelah mana? Jadi dia tangannya ini kayak gantungan gitu. Dia menggantung gitu. Ya. Tapi sering lari di atas ini atap juga sampai sana pojokan. Itu maksudnya ada berapa gitu Mas Restu di tempat ini? Kalau aku lihat sih cuma satu ya, Satu tapi ininya panjang, taringnya. taring panjang sama ininya juga panjang. Ya, jadi jalannya itu Merangkak. tapi yang saya dengar ya, saya datang ke sini tadi, dia kayak meminta sesuatu gitu. Apa Tapi sesuatu itu nggak tahu apa.
Jadi kayak misalkan tadi pas dia bilang gini, yang aku denger ya, saya mau oh, sosok tersebut juga mendengar suara seperti itu ya. Itu di bagian atas atau di mana? jadi tapi jalannya itu kayak gini loh. Jadi memang sosok ini adalah sosok seperti siluman ya. Tapi hanya sekedar cuma satu sosok ini Mas Rasul sendiri bisa mendengar suara sekencang apa, mungkin apakah dari Mas Rasul sendiri agak sedikit bisikan atau mungkin bisikan. Karena dia kayak mau minta sesuatu gitu. Kita kan kesini rame-rame dan kita kesini kita nggak membawa apa-apa ya. Mungkin dia kebiasaannya dia kayak dikasih makanan gitu sama seseorang gitu di tempat ini. Berarti biasanya sosok ini memang benar kayak diberi saji atau yang mungkin Sesajen. Biasa mungkin itu kayak semacam dupa ataupun kayak kembang dan lain. Juga yang sering dia kasih itu kayak semacam sosok sama apa makan itu loh, kayak bangkai. Dan paling dominan makannya itu daun. ini siapa ini? Ya ini sosok yang tadi aku yang Ini ngapain kamu masuk ke sini? Ngapain? Keluar. Kita belum suruh masuk loh. Keluar. kenapa liatin? Ngapain lihat-lihat? Ada apanya? Kenapa menghindar? Keluar. Jadi ini sosok masuk ya. Ini melihat Mbak Nanda terus, ini ada apa? Ini keluar. Kita belum suruh masuk ya. Jadi sosok ini mengincar Mbak Nanda terus. Mbak Nanda keluar. Kasihan raga teman saya ini. Anda mau minta apa? Minta apa? Ngomong. Saya sopan. Ada nggak? Ngomong. Minta apa? Hah? Gak ada darah di sini. Gak ada. Keluar. Aneh-aneh. Keluar. 1-3 keluar ya. Keluar ya. Jadi Mbak Nanda, oke, Mbak, di sini ada sosok tadi yang memang katanya itu meminta darah ya. Iya. Mbak Nanda sendiri tadi kenapa kok maksudnya Diincar. diincar itu? Mbak Nanda ada apanya gitu? Nggak tahu. Apakah Mbak Nanda sendiri mungkin pas melihat sosok ini masuk, apa yang Mbak Nanda sendiri rasakan? Iya, kayak udah merasa ngeliatin terus. Ngeliatin terus? Iya. Jadi Mbak Nanda udah merasakan tadi pas mau masuk ya? Iya. Jadi tadi kita belum merencanakan untuk mediasi, namun ada sosok yang masuk ya. Juga tadi sosok ini adalah sosok yang katanya itu yang biasa di atas itu Siluman. Ya, mungkin sosok tersebut kayak meminta sesuatu ya. Tadi kan bilang darah gitu ya. Maksudnya sosok seperti itu apakah Karena dia kan kita nggak bawa apa-apa. cuma apakah kalau misalkan hal seperti itu kita tidak turutin, apakah akan berdampak kepada tim-tim kita yang lain atau gimana? Enggak sih, cuma dia ngincernya satu gitu. Ngincernya malah ke undang-undang kita, nggak tahu ada apa ya. Cuma mungkin dia kayak rasa emosi ke Mbak Nanda. iya. Mungkin nggak tahu ada rasa apa dari tadi pas perjalanan ke sini udah merasakan kan. Tadi katanya kan Mbak Nanda sendiri memang udah kayak diliatin gitu, maksudnya sebelum ini masuk udah ada perasaan udah. mau ini. Apakah ini juga salah satu efek badannya atau gimana? Iya. Pas awal sebelum itu sih kan
kan Nanda liatin ke situ terus, kata Mas Restu di situ. Nah itu Nanda dari awal ngeliatin, Rasa iya itu ngerasa di di situ. situ gitu. Mungkin Ya mungkin kita masuk aja. Oke mas, saya datang ke sini memang lebih adem, Lebih dingin. lebih dingin. Gue banyak kan di sini sosok perempuan Iya, dominan dominan. juga kayak sosok semacam orang Belanda. Dia sering duduk di pojok ya. Rambutnya, kayak Noni ya. ya noni gitu, rambutnya putih segini lah. Jadi nggak panjang banget ya. Ya kalau ada sosok seperti itu tuh wangi. Baunya wangi. Cuma kalau misalkan kalau Noni sendiri itu kan Belanda ya. Itu kan ini memang dulunya memang bangunan Belanda. Itu yang punya tempat ini atau mungkin beda ini, atau mungkin ada jin yang menyerupai tentang hal-hal seperti itu. Biasanya sih kalau orang seperti itu ya. Ya. Kalau emang dia udah leluhur dari sini, udah lama di sini, pasti beneran itu sosok Tersebut. bukan di sini. Biasanya kalau jin itu berubah kayak semacam perempuan, Itu jin. Cuma tadi kan kita melihat tadi memang ada sosok yang masuk ya. Juga sosok ini diem aja gitu. Dan juga kita cuma dengar satu kata itu cuma minta darah kalau nggak salah ya. Itu sosok yang tadi di atas meminta hal seperti itu, apakah harus kita turuti gitu, maksudnya untuk menghormati tempat ini gitu? Kalau yang mendalami hal seperti itu pasti itu. Pasti kan. Tapi kalau kita kan kesini cuma mau pengen tahu cerita lama. Kita nggak ingin apa ibaratnya kita ngikutin apa sosok tersebut. Jangan kita dimanfaatkan sama sosok tersebut. Ini kita lihat ke dalam aja. Ini dibangun tahun berapa ya? Oh iya, untuk bangunan ini tuh dibangun tahun kisaran 1800-an. Bangunan ini itu udah berdiri dibangun. Juga ini kan letaknya itu tepat di depan pabrik gula di Bogor. Yang sempat tutup kan. Sempat tutup dulu. Oh berarti Mbak Nanda sendiri kan memang warga Banyumas sendiri ya? Itu tahu nggak sejarah tempat itu, maksudnya tempat ini atau mungkin dari orang dulu pernah bercerita itu dulunya ini seperti apa gitu tempatnya? Ya dulu kan mungkin pernah tutup, tapi nggak tahu dulu katanya Tutupnya kenapa nggak tahu? nggak tahu ya. Terus lama sih mungkin baru sekarang kayaknya udah diperbaiki lagi buat pabrik apa gitu. Saya bukan tahu. Iya. Juga kan dulunya memang dari tadi kita ngobrol-ngobrol dengan warga juga katanya banyak sekali karyawan yang meninggal di pabrik tersebut gitu. Jadi kebanyakan sosok yang dari sana ya, sampai sini itu memang banyak juga sosok kebanyakan di sana. Ada sosok genderuwo, tapi dia sering di bawah sana. Untuk guru itu di mungkin menunggu sini atau mungkin ada orang yang memang sengaja meletakkan tempat di sini. Juga tadi kan katanya banyak sekali kejadian-kejadian kayak misalkan kecelakaan di depan jalan itu, maksudnya di depan pabrik gula itu sendiri gitu. Itu ada sosok kayak siluman gak sih, maksudnya Itu kayak biasanya semacam tadi yang tadi yang tidak darah. itu yang tidak ada, cuma kan sosok tersebut itu seringnya sekarang mungkin kita kesana aja. Boleh. Kalau kayak gini kan udah tahu lah bangunan Bangunan cuma bangunan biasa. kita sebelah sana. Kenapa, Di? Hah? Kenapa? Agak mual.
Oke, kita sudah berada di bangunan apa yang namanya dulunya ini digunakan untuk rumah ya, rumah karyawan, salah satu karyawan pabrik juga. Ini tempatnya tadi nggak jauh dari tempat tadi ya, cuma ini masih masuk kawasan pabrik dulunya. Ya, tadi kan kita penasaran sama sosok yang memakan darah ya. Memakan darah. Itu kebanyakan sosok yang memakan darah itu semacam sini ya, dia tempatnya di sekitar sini. Oh dia Pohon ini kan, ini ada pohon Ya. kan di sini. Dan kita ke sana. Sana juga ada pohon. Jadi sosok itu sering di sini. juga saya agak merasakan mual tadi pas pertama Itu kali. karena ada bau amis, amis kan? Ya, saya juga merasakan. Di sebelah itu jalan Tadi itu. pas tadi kesini kan. Cuma tadi cuma apa sebentar aja. Jadi itu aminnya itu kan sosok yang kalau di Indonesia itu kalau dia kayak kecelakaan, kecelakaan di itu Depan. Jalan raya. itu kan darahnya kan kemana-mana. Itu lidahnya yang panjang-panjang itu yang siluman itu di dia. Memang dia suka gitu. Jadi kayak itu makanan favorit gitu ya. Juga tadi kan memang sosok yang berapa di atas atap itu memang benar-benar kita baru mulai aja dia udah langsung masuk gitu. Berarti kan dia sudah mendekat sejak kita datang ke sini dong. Iya. Lah kita kan tadi ngobrol-ngobrol ya kawan. Itu udah semuanya berkumpul di apa? Dia juga ada banyak apa orang kesini juga dia penasaran sama kita. Jadi memang sosok seperti ini juga memiliki kepo lah ya, dia kayak rasa penasaran tertinggi terhadap manusia juga. Cuma ketimbang di sana sama di sini panas di sini. Panas di sini memang. Beda. Rasa panasnya ini beda. Ini apa? Ini Tadi saya merasakan di tempat ini tuh saya lebih merasakan itu aura negatif itu ada di kamar mandi. Kamar mandi. coba kita ke kamar mandi. Agak kita tidak. Ini mau ini sini. Ini dominan ada perempuan ya di apa? Di atas pohon. Tadi di kamar mandi. Oh lihat kamar mandi kita. Di sini mas. Oh, buat. Mas ini lihat apa? Enggak, tadi nggak tahu. Cuma kayak siapa hebat ya? Itu sosok yang sering dia apa? Kamar mandi. Kalau saya di sini merasakan kayak tarik kan? apa kayak banyak sosok yang kayak mendekat kepada saya gitu. Jadi ada orang kayak merinding gimana gitu. Kalau saya di sini khususnya gitu. Cuma kelebatan. Iya, jadi kayak merinding. Sama ya? Iya. Sama yang dikatain sama. Nanti ada sosok apa di sini? Itu sosok kebanyakan ini perempuan. Kamar mandi itu saya duduk cuma dia nggak mau ngobrol gitu, nggak mau. Iya. Kasih diem. Cuma yang kayaknya yang pengen ngobrol itu yang sosok perempuan. Dia kan? Oh, Ini nama kebiasaan pertama. Majukin. mual lah. Kalau yang itu bawa aminnya itu. Di pohon ini berarti ya? Kenapa itu? Mbak Mbak Ririn? Coba Mbak Ririn coba Pak. Juga Mbak Ririn di sini baru beberapa kali ya. Perkenalan namanya siapa? Perkenalkan nama saya Riri. Kalau Mbak Ririn sendiri baru berapa kali ikut maksudnya Konten. meeting seperti ini? Baru pertama kali ini. Langsung mencoba untuk sebagai wadah, kalau sebagai mediator ya. Dan Mbak Ririn sendiri sudah pengen mencoba ya. Ya di sini Mbak Ririn ingin mencoba menjadi mediator ya. Ini baru pertama kali ya. Artinya namanya juga mencoba ya. Kita Bisa apa nggak bisa. apa nggak bisa nanti kita lihat saja.
kami baru pertama kali untuk melakukan mediasi. Oke, di sini Mbak Riri sendiri adalah salah satu teman yang kenapa nangis. Jadi ini baru pertama kali Mbak Nanda, baru pertama kali juga, baru pertama kali. Hah? Juga Mbak Nanda jadi baru pertama kayak kali ya. Apakah mungkin Mbak Nanda penasaran dengan mediasi? Ingin mencoba juga atau gimana? Belum dulu. Dan di sini kalau Mbak Riri kan baru pertama kali langsung ke mediator ya. Kalau Mbak Nanda sendiri pernah nggak melihat, maksudnya punya teman atau mungkin yang juga sering kerasukan gitu? Punya. Itu biasanya sering kerasukan itu memang dari dianya suka apa? Malaman. Iya, malaman. Iya. Mbak tekan. Ini namanya. Sosok ini menarik ya. Assalamualaikum. Jadi sosok ini menangis ya, mungkin ini adalah sosok yang di sini gitu. Kenapa nangis Mbak? Mbak bisa berkomunikasi nggak Mbak? Jadi sosok ini sudah diajak komunikasi kan dia selalu menangis ya. Nangis kenapa Mbak? Sakit atau gimana Mbak? Kayak orang tuanya dibunuh apa? Dulunya kenapa Mbak? Bisa cerita nggak Mbak? Ini bisa diajak komunikasi nggak Mas? Tapi ini sosok perempuan yang ada di sini. Bisa berhenti dulu Mbak nangisnya Mbak. Kita mau informasi aja di tempat ini, nggak apa-apa. Udah Mbak. Kita kesini juga pengen dengar cerita dari Mbak. Kalau memang ada suatu cerita yang nggak boleh diceritakan, bedanya aja. Maksudnya kita pengen cerita Pak, kayak ini korban tumbal apa-apa, oh jadi main diceritakan. Tapi yang Ada cerita apa Mbak? Kok bisa Mbak cuma nangis seperti ini? Mbak ini punya korban atau gimana? korban Kabar. Iya. Kabar. Korban apa? Mbak ini malah tambah apa? Tiap harinya nangis. Mbak ini tempat di mana? Di pohon. Oh ini ya. Iya, yang tadi bilang ya. Ini kenapa nangis terus? Nggak apa-apa, kita juga di sini pengen tahu cerita Mbak. Bahwa kita ceritain aja di sini Pak. Banyak kenapa nempat di atas? Dulunya memang nempat di sini atau gimana? Bukan. Dulunya di mana?
Oke, bawa belakang dulu apa? Jadi apa ya, kayak sosok wanita yang kayak punya masa lalu itu menyedihkan gitu. Jadi ya nggak bisa dikatain sih, cuman nggak bisa nangis gitu. Tadi dari pas dari tahu sekitar ini yang sama ini yang seperti apa? Baik. Tapi dulunya memang apakah sosok tersebut? Tapi orang tuanya itu nggak ikut mati di kita sini kan? Berarti sosok tersiksa gitu ya. Sosok tersiksa di sini. Tapi kan tadi dia jawabannya sih agak sulit juga. Dia ketika ditanya itu malah kayak semakin menjadi gitu menangisnya. Takutnya kalau terus kan makin riaknya makin besar. Ada mungkin cerita lagi dari tersebut yang tadi pas masuk. Ya apa ya, kayak pengen ngungkapin Tapi yang terjadi tapi nggak mau. dianya nggak mau gitu. Kalau dipaksa malah makin Makin menjadi nangisnya menjadi. banyak masuk ini kayak untuk menceritakan hal tersebut itu sangat bagus ya. Karena ini juga dari mbaknya sendiri itu adalah dulunya adalah kenangannya Pak Asif Mumbar. Gimana rasanya yang masuk kan? Baru pertama kali. Ya baru pertama kali. Beberapa kali dan alhamdulillah ya bisa masuk. Kalau di kelas kelasnya. Tadi mungkin dari sosok yang di atas tadi Mas Soban ini memang tempat di atas ya. Iya, tempat di apa? Paling atas. Di atas pohon ini. Apakah dia sosok ini gitu ya? Itu punya teman gitu? Pasti ya. Tapi di sini banyak, cuma kan paling dominan yang apa ada kisah itu yang juga ini juga sosok penubuhan di sini. kalau yang saya lihat itu yang kayak orang itu dua yang di apa kamar Pocong itu ya. Gimana Mbak Nanda tadi pas ada mungkin cerita dari seperti ini ya sama perempuan, gimana kita tanggapan Mbak Nanda sendiri gitu? Ya rasain kalau itu sedih banget sih kalau di sini saya. Apalagi kayak tadi kan kehilangan orang tua. Nah itu saya juga kalau ngerasain itu pasti sedih, nggak bisa. Yang mungkin cukup. Terima kasih. Istirahat. Iya boleh. Terima kasih. Itu adalah Mbak Ririn ya pertama kali ikut konten seperti ini dan juga langsung menjadi media. ya karena penasaran mungkin bener apa enggak sih yang kita tayangin kan. Jadi dia penasaran dan ikut Dia menyaksikan ngerasain langsung. juga kan bener sendiri juga ngerasainnya kalau tusuk. Ada apa? Sama ada serem ya? Apa nih? Hah? Boleh cerita mbak? Kayak sosok tua ya. Tapi kepalanya ini apa? Kayak habis ditebas. Apa? Patah tuh gimana? Sosok gimana ini? Di belakang ini Kita begini. sosok seperti apa ini? Yang tadi dibicara. Oh, yang tadi Ngomongnya susah. Di sini sudah lama. tadi tiba-tiba masuk. Apakah ada sesuatu yang ingin Ada yang mau disampaikan? diomongkan? Apa? Apa? Pesan apa mbak? Susah ngomongnya mbak. Agak duduk ya. Apa mbak? Hah? Patah.
mungkin lehernya patah. ceritakan sama kamu tuh yang dia Leher patah. patah. Jadi dia kalau ngomong itu Ada yang disampaikan? Kenapa? Sakit. Sakit. Ada pesan, Mbak? Kalau enggak keluar ya. jadi sosoknya ini adalah sosok tua ya, juga dia kenapa sulit untuk berkomunikasi. Ini memang dulunya jadi kayak apa sih, kayak dipotong ya gitu ya, ditebas itu, jadi dia sulit ngomong. Juga tadi nggak sempat juga nanya kenapa ditebas ya gitu ya, mungkin dari sosok ini dulunya adalah sosok apa gitu kan. Juga ini adalah sosok yang tiba-tiba masuk gitu. Sosok tua ya, juga ditebasnya ini saya penasaran kenapa dia itu kenapa bisa ditebas gitu. Ya, Dulunya itu zaman dulu itu kan apa, kalau nggak patuh sama perintahnya kan tangan dipotong gitu. Intinya ya gitulah sama orang asing. Tapi dia tempatnya di Karena dia dikubur di sini. oh dia dikubur di sini. Oh, berarti dulunya ini adalah orang yang dibunuh terus kemudian dikubur di Nggak tempat cuma ini. satu dua, cuma banyak. Banyak di tempat ini gitu ya. Mungkin kita masuk ke dalam situ tuh lebih serem. Juga Tempatnya. Yuk. tempatnya memungkinkan apa gak sih? Boleh yang di sini aja banyak. Gimana aja mbak? Jadi ada yang narik. Ini udah dipegang dulu. Saya ditarik ya. Ditaplek kan? Ada Kayak orang naplek kan? yang nyenggol, Ada yang nyenggol lari kan? ada yang nyubit juga. Ini yang kanan lamanya. Ini tempat apa sih dulunya? Itu banyak. Apa kita juga udah menginjak bekas orang itu. Nah, kan nggak sopan. Mungkin kuburan. Jadi sosoknya tadi dari kata Mas Rio, narik-narik ya Mas Ira apa gimana? Ke belakang. Itu sosok apa sih? Oh kayak hitam sih. Nggak kelihatan wujudnya gitu, hitam semua. Iya. Kalau ditarik aja dari sana. Tadi juga ada yang apa? Tangannya ini dicapok. Nggak sopan kan? Mungkin gimana kan sopan ya, orang kita ke dalam juga kan dituntun sama dia gitu, suruh masuk ya. Juga banyak semut juga Bu ya. Ternyata udah. Karena lama. Mungkin dari tadi paling ngena itu ketika mediasi yang perempuan ya, itu sosok perempuan yang dulunya memang memiliki nama baik masa lalu ya. Tadi yang dominan itu sosok yang memakan. Darah juga jadi. Nah, ya. Bahwa ya itulah penelusuran kita bersama Mbak Nanda di Kali Bogor ya. Alhamdulillah kita berjalan dengan lancar. Itu kalau cerita kan apa? Nggak kita ceritain apa tentang zaman dulu di sini ya. Kalau zaman dulu kan kayak pembuatan itu kan dari orang dan jauh. Juga kalau dominan sosok di sini kan kebanyakan sosok di sini kebanyakan nggak mau cerita yang sebenarnya. Jadi kayak dia ditutupin gitu ya. Juga banyak kayak semacam mistisnya kurang karena kan mungkin ada benda diambil ataupun barang yang ibaratnya buat jaga-jaga tempat ini malah nggak ada. Juga kan mistisnya juga berkurang. Palingnya sering orang kesini mungkin buat Buat meminta sesuatu
juga itu kan sosok tersebut juga menutupnya itu, karena sosok tersebut juga mendapatkan enaknya. Kenapa enak? Karena dia dikasih sesuatu yang mungkin itu saja, entah itu dupa, entah itu kayak semacam kayak kita mendoakan orang meninggal. Intinya di sini dimanapun kita berada kita harus tetap menjaga sopan santun ya. Kita mendoakan yang mungkin meninggalnya nggak wajar, kayak semacam entah itu bersukan ataupun itu meninggal yang pertama nggak wajar di depan itu kita mendoakan semoga mungkin terima kasih buat Restu Wahyu Ya, dan jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe. Dan seberat apapun masalah, menangis adalah jalan yang terbaik dan itu lakukanlah. Jadi jangan dipendam. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. selamat malam.